Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan stambuk F1 C11919 jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Biokimia 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Prima Endang Susilawati MSI. Adapun judul materi yang akan saya presentasikan pada video ini yaitu lipid, terkhusus pada materi membran sel. Soal pertama, berikut ini adalah gambar pada proses transport membran. Pertanyaannya, apa yang dapat diprediksi dari gambar tersebut? Sebelum kita memprediksi maksud dari gambar tersebut, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan osmosis dan difusi. Osmosis merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Sedangkan difusi merupakan ion garam berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran selektif permeabel. Jadi, kita dapat memprediksi bahwa pada gambar tersebut terjadi proses perpindahan molekul air secara osmosis, yaitu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, pada pertanyaan ini terdapat gambar membran plasma. Adapun pertanyaannya, bagian 1, 3, dan 5 adalah, kita harus mengetahui setiap bagian pada membran plasma ini. Jadi bagian pertama ini merupakan protein perifer, yang kedua merupakan glikoprotein, yang kelima merupakan protein integral, sedangkan yang keempat merupakan fosfolipid, dan yang ketiga merupakan bagian dari glikolipid. Jadi kita sudah mengetahui bahwa bagian 1, 3, dan 5 merupakan bagian dari protein perifer, glikolipid, dan protein integral. Pertanyaan ketiga yaitu, di bawah ini bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi luar ataupun bagian dalam sel ialah A. Inti sel, B. Membran plasma, C. Mitokondria, D. Sitoplasma, dan E. Dinding sel. Jadi, bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun dalam sel ialah membran plasma. Sedangkan sitoplasma merupakan penyokong yang memastikan keamanan molekul seluler dan organ yang berada di sekitarnya atau berada di dalamnya. Sedangkan inti sel merupakan pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Dinding sel merupakan pelindung sel, dan yang terakhir yaitu mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel dan menghasilkan energi. Jadi di sini kita sudah dapat mengetahui bahwa jawaban yang paling tepat yaitu B, membran plasma. Pertanyaan keempat, perhatikan gambar berikut. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X dan Y disebabkan. Jawaban yang paling tepat yaitu osmosis, karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B, karena B ini bersifat hipertonik terhadap A. Peristiwa ini merupakan perpindahan molekul air dari daerah konsentrasi air rendah, yaitu dari daerah konsentrasi zat terlarut rendah hipotonik ke daerah konsentrasi zat terlarut tinggi hipertonik. B ini merupakan hipertonik, sedangkan A ini merupakan hipotonik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan perbedaan antara transport aktif dengan transport pasif pada sel, serta berikanlah contoh pada keduanya. Jadi, transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif terjadi pemompaan molekul melewati membran dan melawan gradien konsentrasi. Jadi,
transport ini membutuhkan energi untuk memompa molekul pada saat melewati membran dan melawan gradien konsentrasi. Contoh dari transport aktif ini yaitu pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Sedangkan transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dari sel. Perpindahan molekul ini terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Contoh dari transport pasif ini yaitu difusi dan osmosis. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari transport aktif yaitu endositosis. Sedangkan ini merupakan gambar dari contoh osmosis dan difusi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pernyataan yang tepat mengenai transport pasif adalah A. Mengeluarkan energi, B. Molekul bergerak melawan gradien konsentrasi, C. Molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi, D. Memerlukan saluran protein, E. Memerlukan protein transport. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa transport pasif merupakan transport yang molekul atau ionnya tanpa menggunakan energi dari sel. Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, endositosis terjadi pada peristiwa A. Penangkapan mangsa oleh hidra, B. Pembentukan makanan oleh sel amuba, C. Pengeluaran zat sisi oleh darah, D. Penangkapan makanan oleh hewan air, dan E. Penangkapan kuman oleh sel darah putih. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu E. Penangkapan kuman oleh sel darah putih. Endositosis yaitu proses atau peristiwa masuknya zat padat atau tetes cairan ke dalam sel melalui membran. Proses endositosis terjadi pada amuba dan sel-sel tubuh pada vertebrata, seperti sel darah putih, sel-sel ginjal, epitelium usus, dan makrofag hati. Penangkapan kuman penyakit oleh sel darah putih dengan cara endositosis disebut sebagai fagositosis. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa salah satu peristiwa pada endositosis yaitu penangkapan kuman oleh sel darah putih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terjadi proses transport zat yang menyebabkan perubahan dari Y menjadi X seperti pada gambar yang telah tertera. Hal ini dikarenakan A. Difusi di mana A hipertonis dan B hipotonis, B. Difusi di mana A hipotonis dan B hipertonis, C. Osmosis di mana A hipertonis dan B hipotonis, D. Osmosis di mana A hipotonis dan B hipertonis, dan E di mana transfer aktif A sebagai hipertonis dan B sebagai hipotonis. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C. Osmosis di mana A sebagai hipertonis dan B sebagai hipotonis. Larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih besar daripada larutan yang lain. Larutan di luar sel disebut sebagai hipertonik jika memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih besar daripada yang berada di dalam sel. Ketika sel direndam dalam larutan hipertonik, maka tekanan osmotik cenderung mendorong air mengalir keluar dari dalam sel untuk menyeimbangkan konsentrasi zat terlarut pada kedua sisi membran sel. Jadi itulah mengapa pada gambar X terjadi pengkerutan, sehingga mengakibatkan terjadinya proses osmosis, di mana A sebagai hipertonis sedangkan B sebagai hipotonis. Pertanyaan selanjutnya, berikut mekanisme transport zat melalui membran. Yang pertama yaitu ada difusi, endositosis, osmosis, pompa ion, eksositosis, dan difusi dipermudah. Pertanyaannya yaitu, mekanisme transport zat yang menggunakan energi adalah
A 1, 3, dan 4, B 1, 3, dan 5, C 1, 3, dan 6, D 2, 4, dan 5, E 2, 4, dan 6. Jadi yang paling tepat untuk menjawab soal ini yaitu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan transport aktif. Jadi transport aktif ini merupakan transport yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif ini terjadi pemompaan molekul melewati membran dan melawan gradien konsentrasi. Contoh dari transport ini yaitu pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Jadi, mekanisme transport zat yang menggunakan energi terdapat pada nomor 2 yaitu endositosis, nomor 5 eksositosis, dan nomor 4 pompa ion. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu D, 2, 4, dan 5. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengangkutan melalui membran secara aktif adalah A. Gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. B. Gerakan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. C. Pengangkutan air masuk ke dalam sel dan merupakan gerakan dua arah. D. Pengangkutan yang tidak memerlukan energi dan gerakan bolak-balik. Dan E adalah pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Di sini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan transport aktif. Jadi transport aktif adalah pengangkutan zat yang melewati membran plasma yang memerlukan energi untuk melakukan pemompaan. Umumnya transport aktif juga memerlukan protein membran yang berperan sebagai pembawa atau kendaraan untuk melewati membran. Pada transport aktif ini terjadi pengangkutan zat melawan gradien konsentrasinya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah E. Pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.